Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi tombol-tombol yang ada pada mobil Mitsubishi Xpander Cross terbaru versi 2022. Nah, kira-kira apa saja fungsinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross. Nah, langsung saja. Pertama kita mulai dari remote. Kalau kita lihat di remote ini ada dua tombol. Untuk bagian atas ada gambar gembok terkunci. Ini fungsinya untuk mengunci mobil. Cara kerjanya tinggal tekan seperti biasa. Kalau yang di bawahnya ini gambar gembok terbuka, fungsinya untuk mengunlock mobil. Nah, kalau kita tekan, mobil jadi tidak terkunci. Kemudian lanjut lagi. Nah, berikutnya ada tombol di bagian sisi pintu. Tombol ini diberi nama tombol keyless. Fungsinya kurang lebih seperti remote. Jadi kalau kita tekan, maka secara otomatis akan mengunci mobil. Kalau kita tekan lagi, maka kuncinya akan terbuka atau unlock. Nah, ini syaratnya kunci harus dalam radius 70 cm. Dari tombol dikunci, selanjutnya kita ke tombol start stop engine. Nah, untuk Xpander Cross semuanya sudah menggunakan fitur start stop engine. Untuk tombol ini fungsinya untuk menyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin tidak perlu pakai kunci, cukup tekan tombol start stop engine ini sambil menginjak rem. Nah, langsung kita praktekkan, kita injak rem sambil tekan tombol start stop engine. Nah, di sini mobilnya otomatis menyala. Tapi syaratnya kunci keyless tadi harus di bawah, karena kalau tidak di bawah mesin tetap tidak mau menyala. Lanjut ke sebelahnya, di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Jadi kalau mau mengatur spion, langkah pertama diatur dulu yang mau diatur kanan atau kiri. R artinya kanan, kalau L artinya kiri. Misalnya kita mau atur sebelah kiri, nah kita tekan yang L ini atau left. Kalau sudah ditekan, berikutnya kita bisa mengatur spion. Nah, untuk mengatur kaca spionnya, pengaturannya ada di bagian atas. Tombolnya tombol lingkaran segi 4 tadi. Nah, kita atur mau atas, bawah, atau kanan kiri, kita sesuaikan. Oh iya, tidak begitu kelihatan, kita turunkan dulu untuk jendelanya. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini kita atur naik, turun, kemudian kiri. Nah, untuk pengaturan cerminnya menggunakan tombol-tombol ini. Coba kita ganti yang sebelah kanan. Nah, tinggal kita geser ke R atau right artinya kanan. Kita turunkan jendela dulu. Nah, selanjutnya kita arahkan cerminnya dengan menggunakan tombol yang ada di bagian atas ini. Kemudian kalau tombol yang kecil ini fungsinya untuk melipat spion. Jadi kalau kita tekan, maka spionnya akan secara otomatis melipat. Untuk buka juga sama, tinggal kita tekan sekali lagi, spionnya akan buka. Dari bagian spion kita lanjut ke tombol yang ada di bawahnya. Nah, tombol yang gambar A ini fungsinya untuk auto stop and go atau biasa dikenal dengan istilah fitur idling stop system. Ini fungsinya untuk mematikan mesin secara otomatis ketika berada di lampu merah. Tapi kalau misalnya tidak ingin fitur ini difungsikan, nah ini caranya tinggal tekan tombol A ini sekali. Nanti di indikator muncul keterangan A off, artinya fitur ini mati. Jadi nanti kalau di lampu merah mesin tetap menyala. Dari fitur auto stop and go kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada fitur stability control. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini secara otomatis fiturnya sudah hidup, fungsinya untuk menstabilkan mobil. Jadi tidak perlu ditekan-tekan, tidak masalah. Mobilnya secara otomatis sudah stabil sendiri. Lanjut ke bagian bawah, kalau ini tuas untuk membuka kap mesin, tinggal tarik ke belakang, nanti kap mesinnya sudah bisa dibuka. Kalau untuk tuas tangki BBM ada di bawah sini, caranya tinggal kita tarik ke atas, nanti untuk cover BBM-nya akan buka. Kita lanjutkan ke sebelah pintu. Nah, ini yang tombol gambar gembok ini fungsinya untuk mengunci pintu mobil. Tapi kalau yang Xpander Cross sekarang sudah auto lock. Lalu kalau yang sebelah kiri, ini sesuai gambarnya fungsinya untuk mengunci jendela supaya tidak bisa dibuka. Sebagai contoh, kita tutup semua dulu jendelanya. Nah, ini untuk keterangannya juga sudah pernah kami buatkan di video sebelumnya. Nah, saat ini untuk power window sudah bisa difungsikan semua. Tapi kalau misalnya kita tekan tombol ini, power window-nya nanti tidak bisa digunakan, hanya ada satu, yaitu yang sisi pengemudi saja. Nah, ini untuk sisi pengemudi, power window-nya tetap bisa berfungsi, bisa dibuka tutup. Tapi kalau power window yang sisi lainnya kita coba pencet, nah ini tidak mau berfungsi. Jadi kalau kita bawa anak-anak supaya power window-nya tidak bisa dimainkan, tinggal tekan tombol tadi. Nah, di sini power window-nya tidak bisa dinaik turunkan. Untuk memfungsikan power window kembali caranya sangat mudah, tinggal tekan ini sekali lagi. Nah, ini posisinya sudah unlock, jadi power window-nya sudah bisa difungsikan. Dari bagian pintu kita lanjut ke bagian setir. Nah, ini ada banyak tombol. Tombolnya ini berkaitan dengan head unit.
Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Nah, ini untuk tombol yang naik turun ini fungsinya untuk menaik turunkan volume. Jadi kalau mau mengeraskan suara tinggal tekan ke atas, kalau mau menurunkan suara tinggal tekan ke bawah. Kalau yang kanan kiri ini fungsinya untuk mengganti channel. Sebagai contoh misalnya kita ambil radio. Nah, ini untuk radio kalau kita mau ganti channel, ini untuk mengatur suara. Kalau yang kanan kiri itu untuk mengganti channel, jadi tekan agak lama, ini otomatis channelnya akan mencari sendiri. Kalau kanan artinya menambah, kalau kiri ini nanti channelnya akan berkurang. Kalau di Bluetooth atau USB juga sama, ini fungsinya untuk mengganti channel yang kanan kiri. Lanjut di bawahnya, kalau yang tombol ini fungsinya untuk voice command. Misalnya untuk bilang, oke Google buka YouTube. Nah, lanjut lagi di sebelahnya, ini sesuai dengan gambarnya tombol untuk buka tutup telepon. Jadi kalau misalnya head unitnya dikoneksikan dengan Bluetooth handphone, nanti kalau ada telepon masuk bisa angkat tutup lewat tombol ini. Ini untuk angkat, kalau yang sebelahnya untuk tutup. Sekarang kita lanjut ke sebelah kanan, ada fitur cruise control. Untuk memfungsikannya, pertama tekan tombol ini, nanti akan muncul keterangan cruise seperti ini. Nanti kalau kecepatannya sudah 50 km/jam, tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Nanti secara otomatis kecepatannya akan mengunci. Untuk mengontrol kecepatan naik turun, nah tinggal tekan tombol ini saja. Jadi sudah tidak perlu lagi injak pedal gas. Nah, kalau sudah selesai digunakan, nanti tinggal tekan tombol cancel. Nah, untuk detail penggunaannya sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Nah, nanti kalau sudah selesai lagi tinggal tekan tombol cruise ini, artinya fiturnya sudah nonaktif. Lanjut di sebelah kiri setir ada tuas, ini tinggal kita turunkan, fungsinya untuk mengatur setir, bisa naik turun dan juga maju mundur. Untuk menguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Lalu kalau sebelah kanan di sini ada tuas, fungsinya untuk mengatur lampu. Kalau tuasnya didorong naik turun, ini fungsinya untuk lampu sen. Kalau untuk lampu utama, knopnya ada di bagian ujung. Nah, untuk lampu putarannya ada di bagian paling ujung ini, tinggal kita putar ke depan. Nah, ini putar ke depan sekali artinya lampu senja menyala. Nah, bisa kita lihat di bagian depan ini ada pantulan lampu, itu lampu atasnya menyala. Kalau kita putar sekali lagi ke atas, nah ini untuk lampu utamanya menyala. Bisa kita lihat untuk bagian tengahnya lampunya menyala. Untuk menyalakan lampu jauh tinggal kita tarik full ke belakang. Nah, ini untuk lampunya dua-duanya sudah menyala. Untuk mematikan lampu jauh juga sama, tinggal tarik tuas ke belakang. Kalau untuk knob bagian tengah ini fungsinya untuk fog lamp. Jadi kalau kita putar ke depan, nah ini bisa kita lihat lampu yang paling bawah di sini sudah menyala. Ini fungsinya sebagai fog lamp atau lampu kabut. Untuk indikatornya bisa kita lihat. Kemudian kalau lampu sen, kalau sebelah kanan tarik ke bawah, nah ini berarti lampu sen kanan menyala. Kalau lampu sen sebelah kiri, tuasnya ditarik ke atas. Nah, untuk mematikannya lagi tinggal kita putar ke belakang. Ini lampu utama mati. Kemudian untuk fog lamp juga tinggal putar ke belakang. Untuk fog lampnya nanti mati. Lanjut ke sebelah kiri. Untuk sebelah kiri ada tuas wiper. Jadi kalau untuk mau menyalakan wiper, caranya tinggal tarik ke bawah. Nah, ini wipernya berjalan. Semakin ke bawah, wipernya semakin cepat. Nah, ini ke bawah lagi, wipernya semakin cepat lagi. Kemudian di bagian tengah ada tombol intermittent, fungsinya sama sebagai pengatur kecepatan. Nah, kalau yang bagian ujung ini fungsinya untuk wiper bagian belakang. Kalau kita putar tadi, maka wiper belakangnya akan aktif. Untuk mematikan wiper depan, tinggal kembalikan ke posisi semula. Kalau wiper belakang, putar lagi ke posisi off. Nah, dari bagian wiper, sekarang kita lanjut ke bagian tengah untuk bagian head unit. Bagian head unit fungsinya ada di bagian tengah ini. Ini sesuai gambarnya home, berarti kembali ke menu utama. Untuk fungsi dari fitur-fiturnya sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Kita ke masalah utama saja. Jadi untuk layarnya ini sudah model touchscreen. Untuk cara penggunaannya kurang lebih sama seperti layar touchscreen pada umumnya. Nah, kita lanjut lagi di bagian bawah. Di sini ada tombol hazard. Jadi kalau kita tekan tombol ini, maka lampu sennya dua-duanya akan menyala. Ini biasanya yang digunakan untuk kondisi darurat saja. Nah, untuk matikan tinggal tekan sekali lagi. Kita akan lanjut ke bagian AC. Untuk AC sebelah kiri ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Kalau tombol off ini untuk mematikan AC dan kipas. Kalau tombol AC ini untuk menyalakan lagi. Nah, ini AC dan kipas menyala. Kalau hanya ingin mematikan AC saja tapi tidak ingin mematikan kipas, tinggal tekan AC sekali lagi. Nah, ini AC mati tapi kipas tetap hidup. Nah, itu yang membedakan antara tombol AC dengan off. Kita kembali ke sebelah kiri. Untuk sebelah kiri ini tombol untuk pengaturan kecepatan kipas. Jadi semakin ke atas kipasnya semakin kencang. Kalau yang ini untuk suhu, jadi semakin ke atas suhunya semakin dingin. Lalu ini ada tombol untuk rear defogger. Kalau kita pencet, fungsinya untuk menghilangkan embun pada bagian kaca belakang. Nanti kalau sudah selesai, embunnya sudah hilang, tinggal kita tekan sekali lagi. Lanjut, di sebelahnya ada max cool. Ini untuk menghidupkan AC secara maksimal. Kalau kita tekan, jadi ini AC-nya langsung dingin dan full kipas. Kalau kita tekan lagi, kembali normal.
Di sebelahnya ada mode arah hembusan. Kalau kita tekan ini hanya menghembuskan bagian kepala. Kalau kita tekan sekali lagi, ini kepala dan kaki semuanya akan mengeluarkan udara. Jadi bagian kaki-kaki juga akan terasa dingin. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi, nah ini hanya yang bawah yang nyala, untuk bagian atas tidak menyala. Kalau kita tekan sekali lagi, nah ini kembali normal. Jadi untuk udaranya hanya keluar dari bagian atas. Lalu kalau yang tombol gambar mobil ini fungsinya untuk air circulator, jadi pastikan untuk selalu hidup karena kalau mati nanti ngambil udara dari luar. Efeknya kalau tombol itu mati nanti mobilnya agak bau kurang sedap karena bau solarnya akan masuk. Lanjut lagi, di bawah sini ada dua buah slot USB. Nah, untuk slot USB yang bagian atas fungsinya untuk bagian head unit. Kalau yang bagian bawah fungsinya untuk cas biasa. Kalau sebelahnya lagi ini ada power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas juga tapi harus ada konektornya. Lanjut ke masalah transmisi. Untuk transmisi kurang lebih standar. Jadi P ini fungsinya untuk parkir. Kemudian kalau mau pindah transmisi, tekan tombol yang ada di bagian ujung. Kalau R ini berarti fungsinya untuk mundur. Nah, untuk lebih jelas langsung saja kita coba praktekkan. Nah, ini kalau kondisi parkir pastikan tuasnya dalam posisi P. Nah, kalau mau pindah jangan lupa tekan tombol yang ada di bagian depan. Nah, ini tekan kemudian geser. Kalau R artinya mundur, nanti secara otomatis kamera mundurnya menyala. Bagian layar juga akan di R. Kemudian kalau geser lagi ke N, ini artinya netral. Lalu kalau mau berjalan, pindahkan transmisi ke posisi D. D ini artinya jalan. Ini untuk kondisi jalan normal. Kemudian untuk tanjakan sedang juga tetap pakai D. Nah, kalau untuk tanjakan suram, kita pindah dari D ke L. L ini untuk putaran bawah. Jadi kalau misalnya tanjakannya sangat suram atau kondisinya macet, nah sebaiknya dipindahkan ke posisi L supaya giginya rendah terus. Lalu di sini ada tombol DS yang ada di bagian samping sini. Ini fungsinya untuk menyalip. Jadi kalau misalnya kita mau menyalip tapi tenaganya kurang, nah kita tekan tombol DS ini, nanti di bagian layar akan muncul keterangan DS seperti ini. Ini fungsinya untuk menyalip mobil. Ibaratnya kalau di manual fungsinya untuk menurunkan transmisi. Nah, nanti kalau sudah selesai menyalip, tinggal kita tekan sekali lagi, maka transmisi akan kembali normal. Nah, kalau masalah transmisi sebaiknya kita lihat bagian layar karena nanti ada keterangannya D, P atau R. Kita lanjut lagi, untuk handremnya sudah elektrik. Jadi kalau model lama kan handremnya masih model tarikan ke atas. Kalau kita mau handrem sekarang tinggal tekan tarik ke atas. Kalau untuk mau menurunkan handrem juga sama, tinggal turunkan ke bawah. Nah, rem parkirnya sekarang tinggal seperti ini, tekan saja. Kemudian di belakang ada fitur brake auto hold. Ini fungsinya untuk melakukan pengereman secara otomatis. Jadi kalau di lampu merah kita sudah tidak perlu injak rem lagi karena secara otomatis mobil akan melakukan pengereman menggunakan fitur auto hold. Nah, lanjut ke bagian atas. Ini untuk lampu kabinnya standar, jadi tinggal geser kanan kiri untuk mengaktifkan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk fitur tombol-tombol yang ada di interior bagian depan mobil Xpander Cross. Untuk bagian depan ini memang tombolnya yang paling banyak. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke baris kedua. Kalau tombol baris kedua paling ada di double blower. Jadi kalau mau mengaktifkan tinggal putar ke kanan seperti ini, nanti AC akan menyala. Semakin kanan semakin dingin. Nanti kalau matikan tinggal geser ke kiri. Nah, kurang lebih itulah fungsi dari tombol-tombol yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cross. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Nah, demikian video mengenai fungsi dari tombol-tombol yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cross. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini baru saja membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross atau sedang berencana untuk membeli mobil ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan berikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi. Ingat Mas Niam. Terima kasih.